Shalom. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan tidak bermain tebak-tebakan dengan kita. Ia mau kita mengerti kehendaknya, rancangannya, dan rencananya untuk kehidupan kita. Jadi apakah itu kehendak Allah? Yang pertama, kehendak Allah itu bukan perasaan. Sebagian dari kita mencari suatu perasaan atau tanda ganda. Kita mau Tuhan memberikan firasat yang kuat sehingga kita tahu pasti apa yang harus kita lakukan. Masalahnya adalah perasaan itu tidak bisa dipercaya. Perasaan itu sering membawa kita ke jalan yang salah. Perasaan bisa datang dari kelelahan, gejala hormon, atau kejadian yang bagus saja kita alami. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Bahkan hati kita bisa mempermainkan kita. Bahkan iblis bisa menciptakan perasaan dalam hati kita. Jangan mengharapkan suatu perasaan akan timbul pada saat kita berusaha mencari tahu rencana Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kehendak Allah itu bukanlah suatu rumus. Dalam budaya kita mau segala sesuatu itu secara mudah. Kita mau segala sesuatu mengikuti rumus yang sederhana, supaya akan mengubah hidup kita dengan cepat. Kita menginginkan panduan selangkah demi selangkah, tetapi cara ini ada kekurangannya, yaitu tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Nah, kalau kehendak Allah itu seperti resep masakan, apa yang terjadi kalau kita tidak punya salah satu bahan? Kalau kita tidak memakai bubuk soda kue buat resep, kita akan tahu perbedaan antara kue ulang tahun atau kue dadar. Kue dadar itu pancake ya, maksudnya itu. Bagaimana kalau kita punya 52 langkah untuk mengetahui kehendak Tuhan dan kita menghapuskan langkah nomor 37? Kehendak Allah itu tidaklah terbatas. Kehendak Allah selalu dinamis. Persoalannya bukan memilih antara A atau B, melainkan seringkali kita bisa memilih dari A sampai Z dan hasilnya akan baik-baik saja. Dan itu adalah pilihan kita. Di sini kita tahu kenapa Tuhan memberikan kita otak dan kita tidak mengharapkan kita memakainya. Nah, Dia itu membiarkan kita menentukan pilihan kita dan Dia memberikan kita kesempatan kedua. Nah, kalau kehendak Allah itu bukan perasaan rumus, lalu apakah itu? Kehendak Allah adalah suatu hubungan. Hanya ada sedikit sumber di Alkitab tentang teknik untuk mengenali kehendak Allah. Tetapi ada beribu-ribu ayat yang tentang membangun hubungan yang serasi dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kehendak Allah adalah suatu hubungan. Semakin dekat kita mengenal Dia, semakin berkurang kebingungan kita untuk mengetahui kehendak Allah.
usahalah mengenal Allah, maka hal yang lain-lain menjadi tak terlalu penting lagi. See you and God bless you.